Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semua? Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita semua rahmat serta hidayahnya agar kita semua dapat menjalani ibadah dengan hati yang tenang dan jiwa yang tentram. Amin ya rabbal alamin. Oke, pada kesempatan kali ini izinkan saya Ahmad Fakih Zuhair akan memberikan sebuah materi singkat mengenai pentingnya kejujuran. Oke. Yang pertama saya akan membacakan hadis mengenai pentingnya kejujuran ini. An Abi Umamah Al-Bahili qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana zaimu bil baitin fi rabbadil jannati liman tarakal miraa wa in kana muhiqqan bil baitin fi wasatil jannati liman tarakal kadiba wa in kana mazihan wa baitin fil a'lal jannati liman hasana huluqah, yang artinya Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya dapat menjamin suatu rumah di kebun surga untuk orang-orang yang meninggalkan perdebatan meskipun ia benar, dan menjamin suatu rumah di pertengahan surga bagi orang yang tidak berdusta meskipun bergurau, dan menjamin satu rumah lagi di bagian tertinggi dari surga bagi orang yang baik budi pekertinya. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, hadis ini termasuk hadis yang mutawatir, sahih dan jelas sanadnya. Sanad dari hadis ini ialah dari Rasulullah SAW lalu turun ke Abu Umamah Al-Bahili. Untuk hadis ini diriwayatkan oleh Abu Umamah Al-Bahili. Ia meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW sebanyak 250 hadis. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari sebanyak 5 hadis dan oleh Muslim sebanyak 5 hadis. Dan diriwayatkan oleh banyak pengarang kitab Sunan yang 6. Nah, beliau ini tinggal di Mesir dan meninggal pula di Mesir pada tahun 81 atau 86 Hijriah. Ia termasuk sahabat yang paling akhir yang meninggal di Syam dan hadis-hadisnya banyak dikenal oleh orang-orang Syam. Oke, kita langsung masuk ke isi dan maknanya saja. Hadis ini menerangkan 3 perilaku penting yang mendapatkan jaminan surga dari Rasulullah bagi mereka yang memilikinya. Nah, apa saja itu? 3 perilaku ini, yang pertama ialah orang yang meninggalkan perdebatan meskipun ia benar. Berdebat atau biasa disebut berbantah-bantahan ialah suatu pernyataan dengan maksud untuk menjadikan orang lain itu memahami suatu pendapat, atau bisa juga mengurangi kewibawaan lawan dengan cara mencela ucapannya, sekalipun orang yang mendebatnya itu tidak tahu persis apa itu permasalahannya. Nah, cara menghadapi orang yang selalu ingin menang dalam perdebatan itu Rasulullah menganjurkan umatnya untuk meninggalkannya dan memberikan anggapan bahwa dia menang, dan perdebatan tersebut pun akan berakhir. Nah, dengan perilaku tersebut bukan berarti kalah dalam perdebatan, melainkan menang di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mendapat pahala yang sangat besar, sebagaimana Nabi SAW menyatakan bahwa dijaminkan surga baginya. Nah, akan tetapi di dalam hal-hal tertentu seperti kita berdebat dengan orang yang kafir tentang akidah, kita harus mempertahankan pendapat kita dengan menggunakan berbagai cara supaya mereka menyadari bahwa akidah kita memang benar dan mereka salah. Nah, kalau mereka tidak mengerti juga, serahkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka diberi petunjuk, dan ketika berdebat itu hendaklah mengetahui dengan jelas motivasi dan tujuannya. Apakah berdebat ini hanya untuk kepuasan diri sendiri atau keegoannya, atau memang karena berdebat di jalan Allah. Dan untuk menghindari hal-hal yang di luar itu, lebih baik kita menghindari yang namanya perdebatan ini. Oke, lalu masuk ke yang kedua, yaitu orang yang tidak berdusta meskipun bergurau. Nah, berdusta ini ialah menyatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Nah, sebenarnya berdusta ini sangat dilarang dalam Islam, karena selain merugikan orang lain juga merugikan diri sendiri. Banyak ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwa orang berdusta itu akan sama saja mendustai Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebaliknya Islam sangat menghargai orang-orang yang bersifat jujur walaupun dalam bercanda. Nah, orang-orang yang selalu jujur meskipun dalam bercanda itu disebutkan dalam hadis di atas bahwa yang dijamin itu surga. Nah, ketika bercanda ini seorang biasanya akan melebih-lebihkan candaannya untuk mengundang tawa orang lain. Nah, untuk itu ketika kita bercanda, hendaklah kita memikirkan terlebih dahulu apa yang akan kita bicarakan. Jangan asal mengeluarkan kata-kata yang akan membuat orang lain tertawa, padahal kata-kata tersebut mengandung dusta.
Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan contoh tentang bercanda yang tidak dicampuri oleh dusta ini. Teman-teman semua pasti pernah mendengar cerita ini, yaitu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh seorang nenek-nenek. Nenek tersebut bertanya kepada Rasulullah, apakah dirinya akan ada di surga? Lalu Nabi Muhammad SAW menjawab bahwa nenek-nenek tidak akan ada di surga. Nah, hal tersebut membuat nenek tersebut menangis terseduh-seduh. Bahkan hingga Siti Aisyah radhiyallahu anha merasa ibak padanya. Nah, kemudian ia menanyakan pada Rasulullah tentang jawaban yang diberikan pada nenek tersebut. Lalu Rasulullah menjelaskan bahwa di surga memang tidak ada nenek-nenek atau kakek-kakek. Karena ketika di surga, nenek-nenek ataupun kakek-kakek akan kembali muda. Nah, Siti Aisyah yang mengerti maksud dari Rasulullah tersebut pun akhirnya tersenyum. Nah, lalu yang terakhir itu ada orang yang baik budi pekertinya. Nah, sifat yang meninggikan seseorang di mata Allah ialah orang yang baik akhlaknya dan baik budi pekertinya. Nah, salah satu risalah Rasulullah SAW adalah menyempurnakan akhlak manusia dalam membina akhlak terpuji ini. Nah, Rasulullah tidak hanya memberikan anjuran dan perkataan semata, tapi Rasulullah langsung memberikan contoh-contoh kepada kita semua bagaimana berperilaku yang baik dan terpuji ini. Nah, ketika Siti Aisyah ditanya tentang akhlak Rasulullah, dia berkata bahwa akhlak Rasulullah SAW adalah Al-Quran. Nah, sifat orang yang berakhlak mulia diantaranya adalah bermuka manis, berusaha membantu orang lain, serta menjaga dirinya dari perbuatan yang jahat serta keji. Nah, orang yang memiliki sifat seperti ini selain dijanjikan surga sebagaimana dinyatakan dalam hadis di atas, juga dianggap sebagai orang yang paling baik di antara sesama manusia. Nah, jadi ada 3 perilaku yang sangat penting untuk dilakukan dalam pergaulan di masyarakat, yaitu yang pertama, meninggalkan perdebatan meskipun ia benar, lalu yang kedua, tidak berdusta meskipun ia sedang dalam bercanda, dan yang terakhir, orang yang memiliki budi pekerti yang baik. Jadi ketika kita menanamkan 3 hal tersebut, insya Allah kita akan mendapat surga dari Allah Subhanahu Wa Taala seperti yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai hadis pentingnya kejujuran ini. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil segala hikmah dan karunia serta ajaran-ajaran yang telah diberikan oleh hadis tersebut dan dapat mengamalkannya di kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Saya Ahmad Fakih Zuhair pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.